Makau adalah wilayah administratif khusus dari Tiongkok yang terkenal sebagai pusat perjudian dan pusat warisan budaya Portugis. Wilayah ini beroperasi di bawah prinsip satu negara dua sistem, yang berarti Makau memiliki otonomi tinggi dalam urusan domestik, kecuali dalam pertahanan dan urusan luar negeri masih di bawah kendali Tiongkok. Selain itu, meskipun menjadi bagian dari Tiongkok, Makau memiliki mata uang sendiri, yaitu Pataca Makau atau MOP. Makau adalah kota bekas koloni Portugis dan merupakan permukiman Eropa pertama dan terakhir di Asia. Portugis menguasai Makau selama lebih dari 400 tahun sebelum menyerahkannya kembali ke Tiongkok pada 20 Desember 1999. Meski saat ini Makau adalah bagian dari Tiongkok, namun hukum dan sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Portugis. Banyak dari undang-undang yang masih berlaku di Makau adalah warisan dari masa kolonial Portugis, dan tata letak kota masih menampilkan nama-nama jalan dalam bahasa Portugis. Begitu juga dengan bahasa resmi di Makau adalah bahasa Portugis dan Tionghoa, atau yang lebih dikenal dengan Cantonese. Bahasa Portugis masih digunakan dalam dokumen resmi, hukum, agama dan pada papan tanda di tempat umum, meskipun hanya sebagian kecil penduduk yang benar-benar berbicara bahasa Portugis. Meski ukurannya kecil, hanya sekitar 32,9 km persegi, Makau dihuni oleh lebih dari 600.000 orang. Dengan wilayah yang sangat kecil dan populasi yang besar, ini menciptakan situasi yang tidak biasa di mana hampir setiap sudut Makau selalu sibuk dan padat. Makau merupakan pusat perjudian terbesar di dunia yang dikenal sebagai Las Vegas dari Asia. Perjudian di Makau telah legal sejak tahun 1850-an ketika pemerintah kolonial Portugis melegalkan perjudian untuk meningkatkan pendapatan. Saat ini, perjudian sangat diatur oleh pemerintah Makau yang mengeluarkan lisensi untuk operator kasino. Meski dikenal sebagai Las Vegas dari Asia, namun Makau sebenarnya jauh mengalahkan Las Vegas dalam hal pendapatan dari perjudian. Pendapatan dari kasino-kasino di Makau bisa mencapai lebih dari 7 kali lipat dari pendapatan kasino di Las Vegas Strip Amerika. Ekonomi Makau sangat bergantung pada industri perjudian dan pariwisata. Bahkan lebih dari 80% pendapatan pemerintah Makau berasal dari pajak perjudian. Pendapatan dari kasino-kasino menyumbang sebagian besar dari produk domestik bruto Makau. Kasino-kasino besar, seperti The Venetian Macao dan Grand Lisboa, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan penjudi dari seluruh dunia. The Venetian Macao adalah kasino terbesar di dunia dalam hal luas lantai dan memiliki replika kanal Venesia lengkap dengan gondola. Sebagian besar pengunjung kasino di Makau berasal dari daratan Tiongkok di mana perjudian tidak legal di sana. Banyak dari mereka datang dengan harapan meraih keberuntungan besar, yang menciptakan situasi unik di mana para penjudi dari satu negara mengisi kasino di wilayah lain yang juga bagian dari negara tersebut. Selain itu, Makau juga dikenal karena menarik high rollers atau pemain besar, yang merupakan penjudi yang bertaruh dalam jumlah uang yang sangat besar. Kasino di Makau sering memberikan layanan VIP yang eksklusif untuk para pemain ini, termasuk kamar pribadi, layanan butler, dan akses khusus. Menariknya, di kasino-kasino Makau Anda mungkin melihat pertunjukan tarian singa yang dilakukan secara rutin. Tarian ini dipercaya membawa keberuntungan, dan banyak penjudi yang akan berhenti sejenak untuk melihat tarian ini dengan harapan mendapatkan sedikit hoki sebelum kembali berjudi. Selain itu, ada kebiasaan di kalangan penjudi untuk melakukan ritual tertentu sebelum bermain di kasino untuk membawa keberuntungan. Ini bisa termasuk membawa jimat, mengenakan pakaian tertentu, atau bahkan menghindari kata-kata tertentu yang dianggap membawa sial. Misalnya, angka 4 dihindari karena dalam bahasa Kanton bunyinya mirip dengan kata kematian. Meski memiliki tingkat keamanan dan pengawasan yang sangat tinggi dengan sistem keamanan canggih, untuk memastikan tidak ada kecurangan atau aktivitas ilegal. Namun tetap saja industri perjudian di Makau menarik perhatian kejahatan terorganisir, termasuk dari kelompok triad yaitu organisasi kriminal Tiongkok. Kasino seringkali menjadi tempat pencucian uang atau menyembunyikan kekayaan haram dan aktivitas ilegal lainnya. Meskipun pemerintah telah meningkatkan pengawasan dan regulasi, aktivitas gelap ini tetap menjadi ancaman yang terus-menerus. Selain itu, ketergantungan Makau terhadap industri perjudian sewaktu-waktu dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, terutama jika terjadi penurunan dalam industri ini, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19. Selain itu, ketergantungan ini juga memperkuat budaya perjudian yang dapat menyebabkan masalah sosial seperti kecanduan judi. Namun menariknya, meskipun Makau adalah pusat perjudian terbesar di dunia, undang-undang setempat melarang penduduk asli Makau untuk berjudi di kasino di sana,
meskipun mereka boleh bekerja di kasino tersebut. Warga lokal tidak diperbolehkan masuk ke kasino untuk berjudi kecuali mereka bekerja di sana. Ini adalah upaya untuk melindungi penduduk lokal dari kecanduan judi. Akan tetapi kecanduan bermain judi tetap menjadi masalah serius di Makau karena dapat merusak kehidupan banyak orang dan keluarga. Meski warga Makau diperbolehkan bekerja di kasino, namun banyak pekerja di industri ini berasal dari negara-negara lain seperti Filipina termasuk Indonesia. Para pekerja dari luar ini seringkali menghadapi kondisi kerja yang sulit. Mereka seringkali bekerja dengan upah rendah, jam kerja yang panjang, dan memiliki sedikit perlindungan hukum atau akses ke hak-hak dasar. Banyak pekerja di industri kasino menghadapi tekanan psikologis yang berat, termasuk tuntutan kinerja tinggi, jam kerja yang panjang, dan interaksi yang intens dengan pelanggan. Ini sering mengakibatkan stres, kelelahan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selain itu, meski memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin sangat mencolok. Banyak penduduk lokal hidup dalam kondisi yang sederhana, bahkan miskin, sementara segelintir orang menikmati kekayaan luar biasa dari industri perjudian ini. Tidak hanya itu, dengan berkembangnya industri perjudian, ada kekhawatiran bahwa budaya asli Makau, yang merupakan perpaduan unik antara pengaruh Portugis dan Tionghoa, bisa terkikis. Pengembangan kota yang berlebihan dan fokus pada pariwisata perjudian dapat mengancam warisan budaya dan arsitektur bersejarah Makau. Meskipun perjudian adalah daya tarik utama, Makau juga telah berusaha mengembangkan sektor pariwisata non-perjudian dengan membangun pusat perbelanjaan, restoran mewah, teater, dan atraksi budaya untuk menarik keluarga dan wisatawan yang tidak tertarik pada perjudian. Bahkan Makau juga dikenal sebagai pusat belanja bebas bea cukai dan pusat kuliner di dunia. Makau memiliki perpaduan unik antara budaya Tionghoa dan Portugis. Ini terlihat dalam arsitektur, makanan, dan festival lokal. Situs-situs bersejarah seperti Ruins of Estepol dan Largo do Senado Senate Square adalah warisan budaya UNESCO yang menarik banyak pengunjung. Makau dikenal dengan perayaan kembang api yang spektakuler, terutama selama Festival Kembang Api Internasional Makau. Beberapa kembang api diatur sedemikian rupa sehingga membentuk pola dan simbol tertentu di langit, yang dipercaya membawa keberuntungan dan keberkahan. Ini adalah bagian integral dari banyak festival di Makau. Makau memiliki salah satu jembatan paling panjang di dunia yang menghubungkan Makau dengan Hong Kong dan Zhuhai. Jembatan Hong Kong-Zhuhai Makau adalah jembatan terpanjang di dunia yang melintasi laut, yang berfungsi sebagai penghubung penting antara tiga wilayah tersebut. Meskipun ini adalah proyek infrastruktur yang sangat mengesankan, kenyataannya, jembatan ini tidak digunakan sebanyak yang diharapkan karena prosedur perbatasan yang rumit dan kebutuhan akan izin khusus untuk menyeberang. Makau adalah satu-satunya tempat di Tiongkok yang tidak memiliki sumber air alami. Semua air di Makau harus diimpor dari daratan Tiongkok, terutama dari Sungai Sijiang di Provinsi Guangdong. Alasannya, karena struktur geologi Makau tidak mendukung penampungan air tanah dalam jumlah yang besar. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah yang direklamasi dari laut, dengan sedikit area yang cocok untuk menampung sumber air alami seperti danau atau sungai.